Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, di tengah pandemi kayak gini, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai finite state automata. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Akbar Firdaus, Alexander Halim, Diah Ayu Anggraini, dan Muhammad Ridho Pardomuan. Langsung saja, saya akan membacakan tajuk materinya. Yang pertama ada definisi finite state automata, yang kedua ada karakteristik finite state automata, yang ketiga ada 2 jenis finite state automata, dan yang keempat ada studi kasus. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi finite state automata. Apa sih finite state automata itu? Finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model proses matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Maksud dari diimplementasikan secara nyata adalah proses yang diinput dapat mengeluarkan suatu hasil atau yang disebut dengan output yang benar-benar ada. Ini merupakan teori komputasi dari cabang ilmu komputer teoritis. Finite state automata atau FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Nah, inilah yang dimaksud dari proses finite state automata, teman-teman. Nah, finite state automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Ia hanya bisa mengingat state terkini saja. Bahasa yang paling sederhana adalah bahasa reguler, itu merupakan tipe 3. Mesin yang bisa mengenalinya adalah finite automata. Finite automata adalah mesin komputasi. Pada bahasan ini, mesin komputasi yang dimaksud adalah mesin abstrak, bukan mesin fisik, namun memadai untuk diimplementasikan secara nyata. Nah, maksud dari mesin abstrak ini adalah mesinnya ini tidak dapat dilihat atau ia tanpa wujud, namun memiliki peran yang signifikan dan dapat dikenali secara automata. Nah, perbedaan antara mesin fisik dan mesin abstrak ini dilihat dari secara sudut pandang ia berbeda dan dilihat secara pengenalan juga berbeda. Mesin abstrak cenderung hanya bisa dipahami dan dikenal secara logika. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Akbar Firdaus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari Diah Ayu Anggraini, di mana secara formal finite state automata dinyatakan oleh 5 tupel, yaitu Q sebagai himpunan state atau kedudukan, kemudian sigma sebagai simbol input, masukan atau abjad, kemudian lambda sebagai transisi, kemudian S-nya ini sebagai state awal atau kedudukan awal, atau bisa disebut dengan initial state. Kemudian F ini sebagai himpunan state akhir. Nah, finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk simbol, masukan yang diterima disebut deterministic finite state automata. Kemudian kita masuk ke karakteristik finite state automata. Ada 4. Yang pertama yaitu setiap state finite automata memiliki keadaan transisi yang terbatas. Maksudnya yang terbatas itu yaitu setiap state dilewati ada batasannya, lalu melanjutkan ke state lainnya. Kedua, transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Maksudnya itu bergantung keadaan dari transisi tersebut.
Yang ketiga yaitu setiap finite automata memiliki keadaan awal. Nah, maksud memiliki keadaan awal ini adalah kewajiban bagi proses finite state automata karena identitas awal proses sangat diperlukan. Bagian keempatnya ini yaitu finite automata dapat melebih dari suatu keadaan akhir. Maksudnya itu memiliki lebih dari suatu keadaan akhir karena tergantung apa yang saja yang akan diinput dari prosesnya. Kemudian, jika setelah pemrosesan di seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Nah, string itu adalah kata atau untai merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Terima kasih. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alexander Halim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Akbar Firdaus. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa step, yaitu satu karakter setiap saat dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Karakteristik di sini adalah simbol-simbol atau string seperti yang telah dijelaskan teman kita Akbar Firdaus. Menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state sehingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite state automata dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat finite state automata mulai membaca tape. Yaitu yang dimaksud initial state ialah kondisi awal state tersebut untuk melakukan proses. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakteristik berikutnya dibaca ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemukan adalah state akhir. Maka string yang terdapat pada tape yang dikatakan oleh finite state automata atau string-string merupakan memiliki bahasa bila diterima finite state automata bahasa tersebut. Selanjutnya finite state automata dibagi menjadi dua, yaitu deterministic finite state automata DFA dan non-deterministic finite state automata NFA. Kedua jenis tersebut memiliki perbedaan, yaitu deterministic finite state automata menerima masukan atau input yang hanya memiliki satu busur keluar, sementara non-deterministic finite state automata menerima masukan atau input dengan memiliki lebih satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Yang kedua, DFA diperkenalkan oleh Warren McClough dan Walter Pitts sebagai peneliti pertama yang diperkenalkan konsep yang mirip dengan finite state automata di tahun 1943. Deterministic finite state automata atau DFA sering juga dikenal sebagai deterministic finite state machines atau DFSM dan deterministic finite state automata atau DFSA. Selanjutnya yaitu NFA diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Michael O. Rabin dan Dana Scott. Non-deterministic finite state automata atau NFA sering dikenal juga sebagai non-deterministic finite state machines atau NFSM dan non-deterministic finite state automata atau NFSA. Selanjutnya, jika DFA states diberi input, selanjutnya tepat menuju satu state, berbeda dengan NFA yang bisa saja menuju ke beberapa state berikutnya. Berbagai perbedaan DFA dan NFA lain terkait ruang atau space dan eksekusi string yang dilakukan. Memang terdapat banyak yang jelas perbedaan antara deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu state akhir antara diterima atau ditolak dan karakter yang diinput. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Rido Pardomuan. Terima kasih. Baik, di sini melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh ketiga teman saya tadi terkait materi finite state automata. Di sini kita akan melanjutkan tentang studi kasus bagaimana implementasi pada finite state automata ini. Jadi studi kasus yang kami ambil ini, yang kami coba ini adalah dari deterministic finite automata atau kalau disingkat DFA.
DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata berhingga deterministik atau DFA adalah yang memiliki state penerima tepat satu state untuk setiap simbol masukan. Jadi state itu akan datang ke state berikutnya apakah itu diterima atau ditolak. Jadi studi kasus yang diambil sini adalah bagaimana untuk melakukan prosesnya dan mengetahui apakah yang di input itu diterima atau ditolak. Jadi kalau contohnya sesuai kasusnya yang diambil sini adalah penggunaan string atau penggunaan kata atau untaian kata-kata yang dimasukkan untuk menyatakan apakah string yang diinput bisa diterima atau ditolak. Skemanya memiliki aturan dari string apa yang bisa diterima di output dan string apa yang ditolak oleh output. Ketika string yang dijalankan di output berjalan, maka di dalam proses program yang dimasukkan terdapat fungsi sebab-sebab bagaimana string itu bekerja dapat diterima atau ditolak. Jadi nanti akan kita lakukan prosesnya, nanti dapat kita lihat sama-sama. Nah, pastinya sebelum melakukan studi kasusnya itu ada persoalannya di mana keterangan tupel pada DFA ini di sini ada dua string A dan B. Nah, nanti itu kan digabung menjadi sebuah string atau menjadi kalimat. Nah, ketika di input itu nanti apakah dari text editor itu bisa menerima atau menerjemahkannya? Seperti pada ilustrasi prosesnya di sini dari state awalnya yaitu ke A, lanjut dia bisa ke B, dari B bisa ke A dan bisa kembali lagi ke B. Nah, itu maka proses yang dari ilustrasi ini bisa diterima. Saya lanjutkan penjelasan dari ilustrasi itu. Apabila state awal diberikan masukan A, maka akan bergerak ke state A diberi masukan B, lalu bergerak lagi ke state B menjadi state penerima. Jadi yang B itu adalah state penerimanya, yang artinya apabila deterministic finite automata tersebut apabila dimasukkan string AB, maka masukan tersebut diterima karena setelah A langsung ke B. Lalu masukan apa lagi yang diterima? Nah, di sini nanti dari studi kasus itu mungkin ada selain dari AB yang bisa diterima. Untuk itu studi kasus yang diambil menggunakan bahasa program C++, di mana proses bekerja apakah string diterima atau ditolak adalah konsep pada pengerjaan text editornya. Text editornya ini kita gunakan dari dev C++ dengan menggunakan bahasa pemrograman sebagai media untuk memberikan fungsi yang bekerja. Sementara text editor bekerja untuk menerjemahkan fungsi input apa saja yang dimasukkan sehingga string yang diinput diterima atau ditolak. Oke, di sini kita melanjutkan dari persoalan yang sudah kita jelaskan tadi dari contoh studi kasus sebelumnya. Nah, di mana di sini kita menggunakan bahasa pemrogramasi. Di sini program atau codingnya sudah tersedia, lalu kita tinggal menjalankannya saja. Namun saya sedikit jelaskan kembali dari program ini isinya ialah struktur pengendali seperti if else. Jadi di sini jika input yang dimasukkan benar, maka dia akan mengeluarkan output yang benar, dan jika salah mungkin dia akan mengeluarkan output yang lainnya. Begitu dia. Di sini kan sudah tertera. Di sini yang kita masukkan adalah seperti di soal studi kasus tadi, A, B, A, dan bisa juga ke B lagi. Nah, di sini apabila input yang dimasukkan atau kita memasukkan kalimat, maka jika string yang kita masukkan itu benar, maka akan memberikan pernyataan diterima. Dan jika kalimat atau string yang kita masukkan itu salah, tidak sesuai dengan program yang sudah kita input, maka di sini akan dicetak ditolak. Karena itu coba bisa kita lakukan atau kita compile terlebih dahulu. Ya, di sini setelah di-compile tidak ada yang error, 0. Dan coba kita jalankan. Nah, di sini kemasukan kalimat sesuai program yang tadi. Di sini ada A
B, A. Dan di materi sebelumnya di studi kasus di ilustrasi tadi, dan dia bisa dari A ke B, balik ke A, lalu balik lagi ke B. Jadi coba kita implementasikan di sini. A, B, A, B. Nah, diterima. Mengapa diterima? Karena sesuai yang dimasukkan tadi, atau seperti ilustrasi tadi, jika dari state A ke B masih diterima, lalu dari B ke A diterima, apakah balik ke B lagi diterima? Ya ternyata karena B adalah tujuan dari state-nya, maka diterima. Lalu coba kita jalankan lagi, tapi tidak sesuai dengan input yang kita masukkan di sini. Kita masukkan tadi A, B, A. Memang di sini string yang dimasukkan atau simbol-simbol yang dimasukkan itu sama, tapi coba kita lihat dulu. Nah, ditolak. Mengapa ditolak? Karena A bukan tujuan akhir dari state yang dituju, melainkan B. Jadi di sini dari finite automata ini ditolak. Baik, melanjutkan contoh studi kasus dari yang sebelumnya, yang deterministic finite automata. Selanjutnya kita akan melanjutkan contoh studi kasus pada non-deterministic finite automata. Keduanya di antara DFA dan NFA itu telah dijelaskan teman saya sebelumnya tentang perbedaan antara DFA dan NFA. Dan kali ini adalah bagaimana implementasinya pada contoh studi kasusnya non-deterministic finite automata. Langsung saja. Di sini sama seperti sebelumnya, harus diketahui dahulu keterangannya. Di sini keterangan pada NFA terdapat kedudukan state-nya itu ada 6 dari Q0 sampai Q6. Di sini kan ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dan Q6. Di mana input atau string yang dimasukkan adalah A dan B. Lalu state awalnya berasal dari Q0 dan harus berakhir di Q4. Maka setelah itu kita buat tabelnya, skema tabel seperti ini. Dari Q0 untuk yang A, dari Q0 ke Q1, dari Q1 untuk yang B, dari Q1 ke Q2, dan selanjutnya seperti ini. Misal dari yang B harus dari Q2 ke Q3. Lalu dari penjelasan di sini, bagaimana cara untuk mengetahui apakah AB atau ABBA itu bisa diterima, apakah string seperti apa yang bisa diterima dan string apa yang bisa atau ditolak gitu. Jadi di sini sudah langsung dijawab. Nah, seperti ini. Seperti skema ini. Cara mengetahuinya bagaimana? Dari tabel yang telah dibuat ini. Misal nih, dari kan ini A dan B. Dari Q0 kalau yang A harus adalah Q0 Q1. Berarti dari Q0 ke Q1 adalah A. Dan untuk yang B, Q1-nya adalah dari Q1 ke Q2. Jadi kita buat dari Q1 ke Q2. Disesuaikan seperti ini. Dan sampailah ke Q4. Lalu string apa yang muncul yang diterima sampai Q4? String yang diterima adalah dari Q0 ke Q1A, Q1 ke Q2B, Q2 ke Q3B, dan Q3 ke Q4A. Jadi telah ditentukan string yang diterima adalah ABBA. Mengapa diterima? Karena sesuai keterangan sebelumnya, ya ini adalah state akhirnya adalah Q4. Lalu bagaimana dengan Q5 dan Q6 seperti yang di tabel ini? Jadi sama seperti gambar implementasinya, dari Q0 ke Q5 adalah A dan Q5 ke Q6, yakni untaian atau string yang masuk adalah A dan B, maka AB ini tidak dapat diterima. Kenapa? Karena Q6 bukanlah akhir state-nya atau bukan tujuan akhirnya. Nah, dari yang materi yang kami sampaikan, kami telah mendapatkan kesimpulan dari finite state automata ini. Kan tadi telah dibagi dua, ada yang deterministik dan ada yang non-deterministik. Nah, dari kedua itu,
kesimpulannya, walaupun memiliki perbedaan, tapi tujuannya itu sama, mencari atau melakukan state berikutnya itu menjadi diterima, atau keberhasilan dari state itu adalah diterima. Jika ditolak, maka output yang ada nanti tidak keluar, atau error, bisa juga dikatakan error gitu. Seperti contoh studi kasus tadi, text editor akan melakukan proses dari program yang telah dibuat, apakah string atau kata yang dimasukkan itu sesuai. Jika tidak sesuai maka ditolak, namun jika sesuai maka dia akan mengeluarkan input yang diterima. Baik, dari teman-teman tadi termasuk juga saya di sini, kami menutup apa yang telah kami sampaikan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.